Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2936 Kebangkitan. Ledakan. Ye Chen memperbaiki tubuhnya dalam satu langkah, menginjak lubang hitam, dan ketika dia melihat ke sisi yang berlawanan lagi, pedang Zuxian telah menghilang, dan kesadaran spiritualnya meluas tanpa batas, dan tidak ada jejak. Siapa ini? Dia mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun di era ini yang memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, yang bisa menjatuhkannya kembali dengan satu telapak tangan. Jika bukan karena orang itu dalam kegelapan, Zhu Xianjian pasti akan mati. Hari ini, sayangnya, semua pikirannya terfokus pada Zhu Xianjian, dia sepertinya mengabaikan faktor-faktor yang tidak pasti yang bersembunyi di kegelapan. Jika dia siap, akan sangat mudah untuk menyelamatkan Zhu Xianjian, dan akan sia-sia jika Kaisar Iblis Langit telah datang. Siapa ini? Dia berjalan dengan pedang Dao di tangannya, dengan mata merah darah bersinar dingin, mengintip ke dalam kegelapan ke segala arah, tidak melepaskan satu inci pun, mencoba menemukan petunjuk, jika seseorang dalam kegelapan dapat mengguncangnya kembali dengan telapak tangan, sama sekali tidak berbicara tentang itu sesederhana itu, mungkin itu benar-benar Kaisar Iblis Surgawi, bahkan mungkin Kaisar Jahat, itu karena dia meremehkan lubang hitam di ruang angkasa, kesempatan hidup berdampingan, dan ada tingkat seperti itu kekuatan tak tertandingi yang tersembunyi di dalamnya. Kesempatan besar untuk membunuh Zhu Xianjian terbuang sia-sia. Dalam kegelapan, dia berjalan semakin dalam. Di luar, reruntuhan Tianzun telah ditutup. Langit berbintang gelap, dan ada rasa sedih yang kuat, terlalu banyak ras, kekuatan, sekte, dan warisan yang menggantungkan sutra putih untuk memperingati keturunan yang terkubur. Yun Feng Heng Yue tidak terkecuali. Di bawah bulan, sutra putih berkibar, penuh kesedihan. Di hutan bambu kecil, sebuah kuburan kecil telah dibangun dengan batu nisan yang diukir dengan nama Yang Lan, mus dibakar di depan batu nisan, buah-buahan dan bunga ditaburkan. Ji Ningsuang dan yang lainnya semuanya pergi untuk beribadah. Saat ini, mereka semua duduk di bawah pohon tua, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yao Qi seperti patung, tidak bergerak. Nan Mingyu membilas mereka dengan air mata, dan mereka baru mengetahui tentang relik itu nanti. Baru setelah Ji Ningsuang kembali, sampai dia membawa kedua anak itu pulang, mereka mengetahui kabar buruk itu. Ye Ling dikendalikan oleh Zhu Xianjian dan dibunuh Yang Lan dan Ye Fan menjadi gila karena ini, dan keluarga yang baik menjadi tercerai-berai karena musibah ini. Xiao Yeling dan Ye Fan juga ada di sana, satu di kiri dan yang lainnya di kanan, berbaring diam di atas awan, masih dalam tidur nyenyak, keduanya dengan rambut putih, air mata yang belum kering di sudut mata mereka, dan kesedihan yang tak dapat disembunyikan. Wajah mereka. Ji Ningsuang mengangkat tangannya beberapa kali, tetapi dia tidak berani membuka segel mereka, dia tidak tahu bagaimana menghadapi kedua anak itu ketika mereka bangun, dan apakah mereka menjadi musuh karenanya. Gadis-gadis itu juga sering mengatupkan bibir. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, mereka kehilangan tulang punggung. Mereka berharap Ye Chen akan kembali. Sebagai seorang ayah dan suami, mereka berharap dia akan menyelesaikan keluhan ini. Namun, setelah menunggu lama, Ye Chen tidak kembali. Dia pasti masih di lubang hitam, dengan panik mencari pedang Zuxian. Jika tidak hancur total, akan sulit untuk meredakan amarahnya yang mengerikan. Pedang Zuxian sialan. Di puncak gunung yang berlawanan, kata-kata Long Yi cukup dingin, dan dia sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Ekspresi Long Ye dan Long Wu belum tentu sangat tampan. Itu milik Ye Chen keluarga lagi kehidupan masa lalu sengsara, dan kehidupan ini juga sama masalah pemisahan terus berlanjut dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Anak yang luar biasa. Yang Dingtian dan generasi yang lebih tua bergumam pada diri mereka sendiri, mereka menua sedikit dalam semalam, apakah itu Ye Fan, Ye Ling atau Yang Lan, mereka menyaksikan mereka tumbuh dewasa, dan sekarang satu orang meninggal, dan dua berduka, keluarga yang awalnya baik diliputi kesedihan, dan sangat menyakitkan melihatnya orang berambut putih mengirim orang berambut hitam, suasana hatinya bisa dibayangkan. Naik turun puncak Yunfei,
ada banyak orang berjalan-jalan, termasuk si Eyun, si Tunan, dan Xiong Er. Mereka mencoba naik ke puncak Yunfei beberapa kali, tetapi mereka semua berhenti. Sekarang, lebih baik tidak mengganggu dengan pemahaman diam-diam, dalam beberapa hari ke depan, KTT Yunfei akan menjadi area terlarang Heng Yue, tidak ada yang akan naik, tidak ada yang akan mengganggu. Mengapa? Ziqiang Kundi meratap, kesal seperti raja, sudah terbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat, sudut mulutnya berdarah terus-menerus, dan ekspresinya juga kesakitan, hanya karena dia dengan paksa menarik pedang Zuxian, dia menderita reaksi yang mengerikan, sama seperti dia, dan The God King Creation telah terluka parah. Ledakan. Gemuruh. Gemuruh kabut tidak pernah berhenti. Semua tetua tahu bahwa itu berasal dari lubang hitam. Itu masih Ye Chen, seperti orang gila, dengan tubuh seperti cahaya dewa, melewati kegelapan tanpa batas, mencium nafas iblis dan malapetaka surgawi, tetapi dia tidak berhenti, pikirannya penuh mencari pedang Zuxian dan orang misterius itu. Namun, lubang hitam itu terlalu besar dan tidak terbatas, dan dia mencarinya selama 9 hari, tetapi tidak ada jejaknya. Pada hari ke-10, dia keluar dari lubang hitam. Di malam yang tenang, dia mendarat di Yunfei Peak. Melihatnya, semua gadis berdiri, mata mereka merah, mereka pasti banyak menangis dalam beberapa hari terakhir. Ye Chen terdiam dan ketakutan, berdiri di depan awan, diam-diam menatap putranya Ye Fan, dan juga putrinya Ye Ling, merasakan sakit di hatinya, apakah membiarkan mereka terus tidur atau membangunkan mereka, dia juga ragu-ragu. Lagi pula, dia masih mengangkat tangannya, membawa Ye Ling pergi, dan membangunkan Ye Fan terlebih dahulu. Ye Fan terbangun dan tertegun sejenak sebelum perlahan duduk. Laner ada di hutan bambu. Bisik Jining Suang, penuh kelembutan ibu. Terima kasih ibu, terima kasih ayah. Ye Fan tersenyum dibuat-buat dan kelelahan, dan memasuki hutan bambu sendirian, punggungnya suram, dan ekspresinya turun, seperti orang yang kehilangan energinya. Di belakang, tidak ada yang mengikuti. Di hutan bambu, tidak ada suara tangisan. Segalanya tampak begitu damai. Di depan batu nisan yang lan, Ye Fan memegang halaman kertas kuning dan memasukkannya ke dalam anglo satu per satu. Air mata tidak bisa berhenti mengalir. Dalam kabut, samar-samar dia bisa melihat sosok cantik itu menatapnya dan tersenyum. Itu adalah Yang Lan. Itu adalah istrinya, yang memblokir pukulan fatal itu untuknya. Ye Chen duduk di bawah pohon tua, mengukir pisau di satu tangan, dan mengukir kayu di tangan lainnya. Meskipun dia tidak pergi untuk melihatnya, dia tahu pemandangan di dalamnya. Dia paling memahami keadaan pikiran Ye Fan. Di masa lalu, ketika Chu Xuan meninggal, ketika Jining Suang dan yang lainnya meninggal, dia juga kesakitan, tetapi mereka lebih beruntung dari Yang Lan. Dacu memiliki reinkarnasi dan dapat bereinkarnasi, tetapi gadis kecil itu benar-benar mati setelah kematian. Selama 3 hari, Ye Fan tidak keluar. Semua gadis ada di sana, tidak ada yang masuk, dan tidak ada yang menelepon, selalu membuatnya sakit di dunia. Di masa lalu, dia sekuat Ye Chen, dan kepalanya ditutupi rambut putih saat tidur nyenyak. Apalagi Ye Fan, rasa sakit ini akan bertahan untuk waktu yang sangat lama. 2 hari kemudian, Ye Chen mencabut larangan Ye Ling. Gadis kecil itu menangis dengan mata berkaca-kaca. Bocah bodoh, aku tidak menyalahkanmu. Kata-kata gadis-gadis itu masih sangat lembut, bukan penghiburan, jika mereka benar-benar tidak menyalahkannya, kesalahannya ada pada pedang Zuxian sialan itu, pembunuh yang sebenarnya. Di bawah bulan, Ye Ling juga memasuki hutan bambu kecil. Dari kejauhan, saya melihat Ye Fan, mulutnya penuh janggut, sangat dekaden, duduk diam di sana, menjaga makam dan istrinya. Hati Ye Ling bergetar, dan air mata jatuh seperti hujan. Ini Ye Fan dalam ingatannya, sudah bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat Ye Fan dalam keadaan tertekan seperti itu, tanpa satu pandangan pun di matanya, dia lebih seperti boneka daripada boneka. Kamu Fan, maafkan aku. Ye Ling tersedak, menundukkan kepalanya dan menunduk, meminta maaf, orang yang rendah hati tidak bisa lebih rendah hati. Kakak, jangan bicara bodoh, itu bukan salahmu. Senyum Ye Fan masih sangat dibuat-buat, pucat dan lemah. Dia mengambil sapu tangan dan dengan lembut menyeka air mata Ye Ling. Meskipun dia terluka, pikirannya tidak diliputi oleh kebencian. Bukan Ye Ling, saudara perempuannya, juga menjadi korban. Ye Ling menangis lebih menyakitkan, dan tidak bisa menghapus air mata.
Dia lebih suka Ye Fan menamparnya atau menikamnya dengan pedang, bahkan jika itu merenggut nyawanya, dia tidak akan menyesal. Di depan batu nisan, ada sosok lain. Ye Ling juga mengambil kertas kuning itu dan menaruhnya di anglo satu per satu. Dia berlutut untuk bertobat. Pada adegan itu, Si Yan dan yang lainnya sangat tertekan. Bekas lukanya tidak mengerikan, tapi rasa bersalahnya mengerikan. Itu benar-benar akan menjadi mimpi buruk, menghantui Ye Ling selamanya. Saat tertekan, ada juga jejak ketenangan pikiran. Ye Fan di keluarga mereka masih berakal sehat. Gambar kedua anak yang saling berhadapan dengan senjata tidak muncul dalam imajinasi. Jika demikian, itu akan sangat menyakitkan. Di sini, Ye Chen sudah mendaki ke puncak Yunfei sendirian. Setelah itu, ada Chaos Dading, Chaos Fire dan Chaos Thunder. Mengetahui kesedihan tuannya, tidak satu pun dari ketiganya membuat masalah. Mereka sedikit gemetar, seolah-olah menangis, berduka atas kematian Xiao Yanglan. Ye Chen duduk, dan dengan jentikan tangannya, dia mengeluarkan pedang yang patah, dan ada beberapa pecahan kecil, yang semuanya dipotong dari tubuh pedang Zuxian. Sekarang, dia ingin memperbaikinya, tetapi dia tidak dapat menemukan pedang Zuxian, jadi dia menggunakannya untuk menghilangkan kebenciannya. Dia ingin memurnikan sisa pedang Zuxian menjadi makanan kuali kekacauan, sehingga dia tidak akan pernah mengembalikan pedang Zuxian selama sisa hidupnya. Tubuh suci adalah musuh pedang Zuxian. Melalui langit ilusi dan tirai air, Kaisar Zun dapat melihat puncak gadis giok, dan mereka juga dapat melihat pedang yang patah dan banyak pecahan kecil. Ye Chen, suci kuno tubuh, benar-benar kuat. Pedang Zuxian dapat menembus, dan ada begitu banyak pecahan kecil. Tidak sulit untuk membayangkan betapa sengsaranya pedang Zuxian saat ini. Itu telah menjadi pedang patah dengan celah di sekujur tubuhnya. Cedera kali ini mungkin lebih serius daripada yang sebelumnya. Sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Waktu singkat. Di puncak Yunfei, Ye Chen telah mengorbankan Chaos Thunder dan Chaos Fire, termasuk pedang yang patah dan pecahan kecil. Dalam guntur dan api, sumber dari tubuh suci diberkati. Karena sumber dari tubuh suci dapat mengalahkan pedang eksekusi abadi, itu disempurnakan dengan sumbernya. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Chaos Cauldron bersenandung, bukan karena marah, tapi karena kegembiraan. Setelah dimurnikan, ia akan menelannya tanpa ragu dan meleburnya menjadi makanannya sendiri. Saat itu, jika Zhu Xianjian ingin pulih kembali, dia mungkin harus menunggu kehidupan selanjutnya. Amalan ini 9 hari. Selama 9 hari, Ye Chen tidak pernah berhenti, matanya merah, dan rongga matanya sangat cekung. Namun, pedang patah dan pecahan kecil tidak menunjukkan tanda-tanda dimurnikan sama sekali. Dia bisa memotong pedang abadi giok, tapi dia tidak bisa memperbaikinya. Mungkin itu tidak cukup tinggi, atau mungkin pedang abadi giok adalah terlalu bermutu tinggi selama 9 hari, semuanya sia-sia. Namun, dia tidak pernah menyerah. Sejak dia mencapai puncak Jade Girl Peak, dia tidak punya rencana untuk turun kecuali menyempurnakannya. Di hutan bambu kecil, Ye Fan dan Ye Ling semuanya tertidur. Seorang saudara perempuan dan seorang adik laki-laki berdiri berdampingan, saling berpelukan, memegang kertas kuning di tangan mereka. Lelah, mereka semua tidur dengan damai, dengan hanya air mata yang jatuh dari sudut mata mereka. Pada hari ke-10, Chaos Sword Maniac dan Tiangang Yang Xuan datang, bersama dengan Master Pedang Dugu, yang telah melewati masa kesusahan dan datang untuk beribadah setelah mendengar bahwa Yang Lan telah meninggal. Gadis kecil itu adalah putri seorang teman lama. Ketika berbicara tentang Lao Yang, dia hanya bisa menghela nafas, waktu telah berlalu. Setelah mereka, seseorang dari Heng Yue juga muncul, karena takut mengganggu ketenangan Yun Feng, hanya Yang Dingtian, Xie Yun dan Sao Yu yang muncul, mewakili 3 generasi Heng Yue Zong. Setelah itu, putra bumi dan yang lainnya datang bergandengan tangan, rapi dalam 3 baris, dan membungkuk ke batu nisan Yang Lan. Mereka yang memasuki reruntuhan Tianzun pada saat yang sama, mereka lebih beruntung dari Yang Lan, setidaknya mereka masih memiliki hidup mereka saat ini. Episode 2937 Jalan Menuju Pertobatan. Perbaiki untukku. Geraman rendah Ye Chen ada di atas puncak gadis giok di bawah bulan, dan dia benar-benar menjadi gila, memobilisasi asalnya terlepas dari biayanya, dan dia tidak akan berhenti sampai dia menyempurnakannya. Patah pedang dan pecahan kecil. Karena kegilaannya, tidak ada yang berani mengganggunya. Puncak gunung itu juga tampaknya telah menjadi area terlarang. Semua gadis ragu-ragu untuk berbicara ketika mereka muncul.
Suami dan ayah, tidak peduli apa identitas mereka, sudah cukup membuatnya gila, seolah misi ini telah menjadi obsesi yang tak terhapuskan. Malam itu, Ye Fan keluar dari ruangan, memegang tablet peringatan Yang Lan, dan diam-diam meninggalkan puncak Yunfei sebelum pergi. Dia melihat Ye Chen. Dia pergi ke arah kota Zuxian, dia ingin mengirim tablet Yang Lan ke keluarga Yang, dan dia juga membawa tablet Yang Lan untuk mengaku bersalah kepada mendiang ayah mertuanya karena tidak melindungi putri mereka dengan baik. Ji Ningsuang tidak menghentikannya untuk pergi, jadi ada baiknya berjalan-jalan. Jika waktu dapat mengatasi ingatan, maka gunakan perubahan hidup untuk mencairkan rasa sakit ini. Keesokan harinya, Ye Ling juga pergi, meninggalkan sepucuk surat dan mengenakan jubah pemberian ibunya. Di malam hari, rambut putihnya berkibar, dan perubahan hidup yang tidak sesuai dengan usianya terukir di punggungnya. Dia pertama kali datang ke Tianxuanmen dan memasuki istana Ling Qiao. Bersenandung. Ling Xiaodian sedikit gemetar, tampak bingung, tetapi juga tampak tertekan. Ketika Ye Ling pergi, tidak seperti ini. Bagaimana gadis kecil yang melompat dan eksentrik itu menjadi seperti ini? Kultivasinya masih ada, tetapi asalnya adalah hilang, telah menjadi darah biasa. Bukan apa-apa, yang utama adalah sosoknya penuh dengan luka dan kesedihan, pukulan macam apa yang dia derita hingga begitu malu. Ibu, Linger sudah pergi. Mungkin dia tidak akan kembali selama bertahun-tahun. Ye Ling melipat tangannya dan membungkuk pada Chu Xuan dan Chu Ling dengan air mata di sudut matanya, lalu perlahan berbalik. Dia pergi, mengenakan jubah dan jubah, seperti turis, keluar dari gerbang surga, ke langit berbintang yang luas, hanya menyisakan punggung yang lemah, seperti yang dia katakan, akan ada waktu yang lama, untuk masuk dunia manusia melewati, saya tidak tahu kapan saya akan kembali. Di belakang mereka, sudut mata Chu Xuan dan Chu Ling juga dipenuhi dengan air mata, meskipun mereka tertidur, mereka tampaknya dapat mendengar, melihat, dan merasakan bahwa Ye Ling kecil mereka pasti mengalami pukulan. Mengapa? Dong Huang Taixin berdiri di puncak gunung, menghela nafas tanpa henti, disinilah dia melihat Ye Fan pergi, dan sekarang, dia juga di sini, melihat Ye Ling pergi. Putra dan putri Ye Chen, satu terluka dan satu bersalah, jika mereka pergi kali ini, mereka mungkin tidak akan pulang selama bertahun-tahun. Dia tahu, Ye Chen juga tahu, anaknya tahu bahwa Ye Fan pergi ke kota Zuxian, dan Ye Ling pergi ke lebih banyak tempat daripada Ye Fan. Seperti yang dia harapkan. 3 hari kemudian, Ye Ling memasuki bintang kuno dan memasuki gunung spiritual di bintang kuno. Itu adalah keluarga Tang San Xiao, dan dia telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk memberi penghormatan kepadanya. Mengapa? Melihat bahwa itu adalah Ye Ling, ayah tuan muda ketiga diam-diam menghela nafas dan pergi diam-diam. Di depan batu nisan tuan muda ketiga, Ye Ling adalah satu-satunya yang tersisa. Dia melepas jubahnya, memperlihatkan rambut putihnya. Tuan muda ketiga, maafkan saya. Kata-katanya masih tersendat, dan tampaknya ada ilusi di matanya yang berlinang air mata. Ada seorang pria gemuk hitam kecil yang mengikutinya sepanjang hari seperti seorang pengikut, berteriak-teriak untuk meminta bantuan, menikahinya, bersedia menjadi adik laki-lakinya, bersedia berjalan mondar-mandir bersamanya, dan melakukan beberapa perbuatan curang. Sekarang, dia tidak lagi di sini, dia membunuhnya. Sampai hari ini, saya masih ingat kegigihan San Shao ketika dia memeluk kakinya, dan dia menolak untuk melepaskannya bahkan jika dia mati. Di depan kuburan, kesturi dinyalakan, dan asap yang tersisa membingungkan mata dan pikirannya. Mungkin, ada saat ketika pria kecil berkulit hitam bernama Tang San Xiao benar-benar masuk ke dalam hatinya. Tetapi dia tidak tahu apakah itu cinta, dia hanya tahu bahwa ketika dia meninggal, dia akan menangis, dan dia akan mengingat namanya selama bertahun-tahun yang akan datang. Memantulkan cahaya bulan, dia pergi. Mengapa? Ayah tuan muda ketiga, yang memperhatikannya pergi, menghela nafas lagi. Dia tidak menyalahkan Ye Ling. Itu bukan salahnya. Jatuh cinta dengan seseorang yang seharusnya tidak jatuh cinta. Memasuki kembali langit berbintang, Ye Ling mengenakan jubah lagi. Dia muncul kembali, sudah menjadi bintang kuno lainnya. Di depan mansion, ada sutra putih berkibar, dan ada pemakaman di mansion, almarhum dibunuh olehnya, dia datang ke sini untuk bertobat. Hanya karena dia adalah putri Ye Chen. Ada beberapa hal yang harus dia hadapi, dan dia tidak akan pernah mempermalukan prestise ayahnya. Butuh waktu lama sebelum melihat seseorang dari mansion mengundangnya masuk.
Itu masih di depan kuburan, dan dia membungkuk dengan tangan terlipat, baik untuk memberi penghormatan kepada mayat hidup dan untuk bertobat kepada keluarga almarhum, sama seperti Yevan, orang yang rendah hati tidak boleh rendah hati. Teman kecil, aku tidak menyalahkanmu. Tuannya masih masuk akal, tidak melihat wajah Ye Chen, tapi bencana ini, memang bukan salah Ye Ling, itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh Zhu Xianjian, mereka bisa tahu perbedaan. Terima kasih, senior. Ye Ling membungkuk lagi dan pergi diam-diam. Sehari kemudian, dia memasuki sebuah benua. Keluar, keluarga kerajaan tidak menyambutmu. Ayahmu adalah tubuh suci, kami tidak mampu menyinggungmu. Putri Kaisar, kamu tinggi di atasku. Kamu, bahkan tidak harus membayar untuk hidupmu. Sebelum memasuki Gunung Peri, dia bergegas keluar dari gunung. Ada banyak orang, yang berwajah kebencian. Tidak semua orang masuk akal, terlalu banyak orang yang melecehkan, nada mereka yin dan yang, dan para junior yang bodoh bahkan lebih berlebihan, melempar batu dari kejauhan, satu persatu ke gadis kecil yang lemah itu. Ye Ling berdiri dengan tenang, tak tergoyahkan, membiarkan kerikil jatuh di tubuhnya, seperti orang yang diseret ke jalan dan disingkirkan oleh dunia. Dia, semua orang berutang budi padanya. Dia putri saya datang untuk bertobat, tetapi dia diperlakukan seperti ini. Sangat menjengkelkan untuk dilihat. Sekelompok orang yang tidak tahu bagaimana membalas kebaikan mereka ditendang oleh keledai. Pelaku sebenarnya adalah Zhu Xianjian, bukan Xiao Yeling. Apa gunanya seorang gadis melampiaskan amarahnya? Jangan keluar. Tian Lao juga ada di sana, meraih di Lao. Jangan hentikan aku akan marah. Apakah Ye Chen tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Yeling? Mengetahui tetapi tidak berhenti, itu membuktikan maksudnya. Jika dia tidak bisa melihat keburukan dunia dan dunia manusia, dia tidak bisa pergi. Pergi ke puncak Dao Agung adalah sebuah pengakuan, dan itu juga akan menjadi semacam penempaan. Beberapa hal perlu dialami secara langsung untuk menyadari kebenaran. Di tahun-tahun lain, itu akan menjadi jejak Tao. Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tetapi lelaki tua itu berpikir. Kamu benar. Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan benda, dan memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanan. Ketika saya melihat Xiao Yeling lagi, saya tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Sosok mungil itu sudah berantakan, seperti pengemis kecil, berdiri di depan gunung peri berkabut, memohon sesuatu dengan postur paling rendah hati. Ledakan. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara guntur, langit tertutup awan gelap, dan guntur serta kilat menyambar. Sedang hujan. Saya tidak tahu apakah itu hujan tanpa ampun atau hujan yang penuh belas kasihan, tetapi itu berlangsung 3 hari dalam satu gerakan, membasuh dunia, tetapi bukan kotoran di dunia. Mereka yang keluar dari Gunung Peri semuanya pergi. Di tengah hujan, Ye Ling adalah satu-satunya yang tersisa, berdiri diam di sana, membiarkan hujan deras membasahi tubuhnya, dan tetap tidak bergerak. Sekarang, bahkan dewa tidak tahan lagi. Namun, keduanya tidak keluar sama sekali. Keluarga Wang, kan? Aku ingat itu. Lelaki tua itu berkata dengan getir, bertanya-tanya apakah keluargamu akan begitu keras kepala dan sombong, dan memperlakukannya seperti ini setelah menerima begitu banyak kebaikan dari Ekaristi. Biarkan anjing memakan hati nuraninya. Pada hari keempat, Ye Ling pergi diam-diam. Perjalanannya sangat panjang, dia telah melewati langit berbintang, memasuki bintang-bintang kuno satu persatu, dan bertobat sepanjang jalan. Dalam keluarga almarhum, ada pengampunan, pelecehan, dan kemarahan, dan dia menanggung semuanya. Dia pergi, saya tidak tahu berapa lama, mungkin 3-5 bulan, mungkin 3-5 tahun. Pertobatannya bukan sebagai putri dari tubuh suci, tetapi sebagai Ye Ling setelah berjalan terlalu lama, seluruh tubuhnya tertutup debu, dan setiap langkah yang diambilnya adalah jejak waktu. Sama seperti ayahnya, tahun-tahun terbaik sedang dalam perjalanan. Mungkin karena dia berdiri terlalu tinggi, dia terlahir sebagai bangsawan, dan dia tidak tahu apa itu kembang api di dunia. Itu, Ye Ling. Lai Huozanti dan Zhang Zifan tiba-tiba berhenti di langit berbintang di barat, menatap sosok kecil cantik dari jauh, dengan linglung. Sudah 3 tahun sejak saya melihat Ye Ling, dan saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di langit berbintang. Melihatnya sekarang, saya merasa tertekan. Di masa lalu, Ye Ling memiliki senyum cerah dan eksentrik. Hari ini, dia tidak memiliki kecemerlangan sedikit pun dari masa lalu, seperti perubahan kehidupan turis, usang bertahun-tahun,
mengenakan jubah, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan rambut putihnya yang berkibar. Zhang Zifan tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menghela nafas dalam hati, seolah-olah dia menebak apa yang dilakukan Ye Ling, putri dari keluarga Ekaristi tidak salah, tetapi dalam 3-5 tahun, dia akan menjadi nirwana baginya, dan dia akan menyadari dibiasa melalui jalan. Ye Ling hanyut, Lai Huo Zanti mengikuti, dan menarik paksa Zhang Zifan. Sepanjang jalan, mereka melihatnya terlalu jelas, dan mereka melihatnya terlalu tertekan. Ada beberapa kali ketika Ye Ling dihina oleh dunia, tubuh api hampir kabur. Zhang Zifan melihatnya dengan jelas. Ada jalan yang harus dilalui Ye Ling sendiri. Meskipun panjang, itu akan memberinya sedikit ketenangan pikiran. Yang kurang dari Ye Ling bukanlah sumbernya, tetapi keuletan di bawah rasa bersalah. Dia perlu melakukannya melewati rintangan di hatinya. Saya tidak tahu betapa tertekannya saya ketika saya melihat Ekaristi. Kamu pikir kamu tidak bisa melihat Ekaristi? Kata Zhang Zifan, berbalik dengan diam-diam. Pada hari yang tidak diketahui, Ye Ling memasuki bintang kuno Fana, dan memasuki kota Fana di bintang kuno, kota Zuxian. Ini seharusnya dia. Dia datang ke kota Zuxian untuk pertama kalinya. Di malam yang sunyi, dia berdiri di luar rumah yang tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Tempat ini adalah akar dari Xiao Yang Lan. Perjalanan Ye Ling akhirnya mencapai sebuah pos. Mandi di bawah sinar bulan, dia menyegel kultivasinya, berubah menjadi manusia, mencari taman kecil tempat tinggal ayahnya, menyeka debu di atas meja, dan menemukan pakaian peramal yang dikenakan ayahnya dari bawah tempat tidur. Pada hari kedua, di depan meja ramalan yang bobrok, ada seorang sarjana kecil berambut putih, dia memiliki ciri-ciri halus, dia tidak suka berbicara, dan pendiam. Itu adalah Ye Ling, yang menyamar sebagai laki-laki, dan ingin kembali ke jalan ayahnya di kota Zuxian. Episode 2938 Pemurnian. Perbaiki untukku. Geraman Ye Chen tidak pernah berhenti di puncak Yunfe Peak. Sudah 3 tahun sejak latihan dimulai. Dalam 3 tahun terakhir, dia tidak turun ke puncak Yunfe, rambutnya beruban, darahnya lemah, janggut di sekitar mulutnya sangat panjang, dan matanya diukir dengan keyakinan yang tak terhapuskan. Sudah 3 tahun, tetapi dia masih belum menyempurnakan pedang yang patah dan pecahan kecil, tidak hanya dia lelah, tetapi bahkan Chaos Fire dan Chaos Thunder pun kelelahan dan tumpul. Kamu Chen, jangan berlatih lagi. Nan Mingyu mencuci mereka, datang hampir setiap hari, dan datang untuk membujuk mereka hampir setiap hari. Jika mereka terus berlatih seperti ini, mereka pasti akan menyakiti Daogen. Namun, tanggapan Ye Chen adalah senyum lelah, dan ketegasan di matanya, itu adalah obsesi, seperti ketika dia naik ke puncak 3 tahun lalu, jika dia tidak memperbaikinya, dia tidak akan turun gunung. Dan dia tidak dapat menemukan pedang Zuxian. Itu hanya bisa menjadi balas dendam yang begitu rendah hati. Gadis-gadis itu tidak punya pilihan selain mengangkat tangan untuk mengisi kembali energi sejati Ye Chen. Namun, energi yang dikonsumsi tidak dapat dipulihkan dalam 1 atau 2 hari. Lebih baik mengatakan bahwa Ye Chen terobsesi daripada terobsesi. Jika obsesinya terlalu dalam, ia akan menjadi setan. Itu masih malam yang tenang, dan Ye Chen belum turun gunung. Di bawah pohon tua, semua gadis ada di sana, dan aku tidak tahan melihatnya. Sudah 3 tahun, Ye Chen terlalu gila. Sudah 3 tahun, Ye Fan dan Ye Ling belum kembali ke rumah, yang satu berkeliaran di langit berbintang, dan yang lainnya adalah Hua Fan di kota Zuxian. Namun, mereka tidak berani berpartisipasi, itulah jalan yang harus diambil Ye Ling, begitu mereka berpartisipasi, itu akan merugikan Ye Ling, dan rasa bersalahnya terlalu sulit untuk dibayar. Mereka bisa melihatnya, dan Ye Chen juga bisa melihatnya, dan karena dia bisa melihatnya, dia menjadi lebih gila. Sialan kau gila. Di kaki gunung, Si Eyun mengangkat kepalanya dan mengutuk keras Xiong Er dan Si Tunan melakukan hal yang sama, mereka juga datang setiap hari dan memarahi setiap hari jatuh, 3 tahun. Itu berlangsung selama 3 tahun, ini adalah permainan kehidupan. Itu benar, Ye Chen sedang mempermainkan hidupnya, jika Anda tidak percaya pada pemurnian pedang yang patah, bahkan jika Anda memiliki tanda abadi dan kehendak abadi, Anda harus memperbaikinya sampai hancur. Kebencian dan kemarahan terhadap Zhu Xianjian adalah sumber obsesinya. Sulit, ini sangat sulit. Kaisar Kera Kecil telah berada di sini beberapa kali, dan dia menghela nafas setiap kali dia melihat pedang yang patah dan pecahan kecil. Berhenti,
Setelah berlatih selama 3 tahun, aku masih tidak bisa memperbaikinya, bahkan jika itu adalah kaisar dengan cara ekstrim, itu harus sedikit bergetar, tetapi faktanya itu sangat tidak masuk akal. Jangan katakan bahwa mereka sekuat Kaisar Ji dan Dewa Pedang, mereka semua dalam keadaan syok, seberapa tinggi level pedang eksekusi abadi ini. Itu mungkin tidak berfungsi bahkan jika makhluk tertinggi datang. Di tahun keempat, Ye Chen muntah darah, tetapi tubuhnya yang keras tidak pernah jatuh. Pada tahun ke-6, Istana Lingqiao berdengung, dan Ruoxi, Chu Xuan, dan Chu Ling diremajakan lagi, dan raja yang menjaga di sana sudah terbiasa. Pada tahun ke-7, Taois tua berkabut memimpin kaisar untuk merampok, dan dimakamkan di Abu. Pada hari itu, tubuh Tai Yin dan tubuh Sun menangis, dan terlalu banyak orang menangis dengan sedihnya. Pada tahun ke-8, Long Wu dan tubuh abadi laki-laki diantar ke pertempuran terakhir. Long Wu menang, 3 jiwa bergabung menjadi satu, dan dia hampir mati dalam pertempuran. Pada saat hidup dan mati, dia membalikkan batas warisan darah dan memenangkan tubuh yang abadi. Pada hari itu, Yongsheng membubarkan kontrak kehidupan abadi, dan Long Wu mengambil kembali Dongfang Yuling, dan 3 hari kemudian, dia melebur ke dalam cahaya ingatan abadi. Di malam hari, suara isak tangis Dongfang Yuling memenuhi Heng Yue. Pada tahun ke-9, suara mendengung menyebar ke seluruh Zhongzhou. Tiansu, dibuka blokirnya. Karena alasan ini, para tetua Zutian berkumpul bersama dalam 1 hari, memblokir gerbang Tiansu, dan memarahi mereka dengan serius selama 3 hari 3 malam. Saya tidak tahu apakah itu karena saya tidak dapat mendengarkan lagi, atau ada alasan lain, tetapi pada hari keempat, Tiansu menyatakan dirinya lagi. Sama seperti ini, orang tua itu masih memarahi dengan sangat gembira. Ketika mereka tiba, tidak ada tanggapan dari Tiansu. Pada tahun ke-10, City of Nothers bermanifestasi secara tidak biasa, bukan di langit berbintang, tetapi di alam, tepat ketika putra pesawat lewat, dan untuk beberapa alasan, perkelahian pecah, dan si Ken dipukuli. Sejauh ini, apakah putra pesawat masih tergantung di pohon? Tahun ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang datang ke Dacu, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang berkumpul di luar sekte Heng Yue. Akan melihat puncak Yunfe Peak, Ye Chen masih ada. Sudah 10 tahun sejak saya pergi ke puncak Jade Maiden. Dewa perang yang tak tertandingi sudah sangat tua, wajahnya tidak memiliki jejak darah, dan dia bahkan tidak bisa diam. Tidak ada pupil di matanya, yang mana telah ditutupi oleh darah vertikal dan horizontal. Tubuh suci kuno, yang seharusnya penuh dengan kekuatan spiritual, sekarang terlihat seperti mumi pada pandangan pertama, seperti orang yang sakit parah, yang telah roboh dan bisa jatuh kapan saja. Cepat berhenti. Xuan Huang mendengus dingin, cukup agung sebagai penatua, berbicara sebagai seorang kaisar, tetapi juga sebagai ayah mertua, sebagai kaisar kuasi puncak, dia bisa melihat lebih jelas, akar Tao Ye Chen sudah on di ambang kehancuran, jika terus melawan, pencapaian milenium akan musnah dalam 1 hari. Ye Chen tetap diam, masih berlatih. Kamu tidak dapat menemukan kematian. Dewa Jenderal keempat berteriak, suaranya seperti guntur. Sayangnya, masih belum ada tanggapan. Nak, bicaralah padaku jika ada yang ingin kamu katakan. Jika kamu tidak berhenti, aku akan memarahimu. Edisi kolektor baru, kenapa tidak? Banyak orang tua, katamu kata, atau kutukan, atau mengancam, atau membodohi, seperti menginterogasi tahanan, paksaan dan godaan, dan banyak kata-kata baik dan buruk. Surga telah berhasil menghasilkan master setengah langkah, jika rusak di sini, itu tidak masuk akal, jika Anda mati, Anda akan mati di medan perang, bukan? Setidaknya satu kaisar harus berjuang sampai mati, jika dia jatuh di jalan pemurnian, nenek moyang Ekaristi tidak akan mampu menahan papan peti mati. Ye Chen, lepaskan. Ji Ningsuang dan yang lainnya sudah berada di puncak gunung, suara mereka sudah menangis. Sudah 10 tahun, dan Ye Chen benar-benar telah mencapai batasnya, setelah hari ini, mungkin selamanya, dan jika dia ingin memulai dari awal lagi, dia mungkin harus menunggu reinkarnasi berikutnya. Percayalah padaku. Kata-kata Ye Chen tanpa nada dan serak, dan dia sangat lelah sehingga dia bahkan tidak bisa mengedipkan kelopak matanya, tetapi ketegasan di matanya masih bersinar dengan cahaya yang tak terhapuskan. Api yang kacau dan guntur yang kacau diam, api menyala, guntur dan kilat merobek, mereka hanya memiliki bentuk, tetapi tidak memiliki kekuatan. Ye Chen bertahan selama 10 tahun, dan mereka juga bertahan selama 10 tahun.
Akar Dao Ye Chen akan dihancurkan, dan sumber akumulasi mereka juga diambang kehancuran, tetapi mereka belum menyerah. Datang lagi. Ini bukan kultivator manusia, jadi jarang sekali menjadi gila. Dalam kehampaan, Raja Manusia turun dari langit, dengan tangan di tangannya, mondar-mandir. Edisi kolektor, bagaimana? Shiken dipukuli, dan Wu Lei melakukannya. Istirahat, cari tempat untuk bicara. Orang ini juga cerewet, karena dia jatuh, mulutnya belum diam, selama Ye Chen bisa menyerah, dia tidak keberatan berlari kemana-mana, jika dia bisa menyelamatkan Ye Chen, apa yang memalukan, itu tidak berguna. Memalukan, Ye Chen tidak menanggapi sama sekali. Jadi, kamu memaksaku untuk menggunakan kekerasan. Raja Manusia menarik napas dalam-dalam, segera menggulung lengan bajunya, dan ingin menghentikannya dengan paksa. Pertarungan 5 bajingan yang tahu segalanya, pada saat-saat kritis, masih sangat handal. Retakan. Namun, dia baru saja melangkah maju, dan sebelum dia bisa turun tangan, dia mendengar suara retakan yang tajam. Meskipun suara ini kecil, mata orang-orang di seluruh langit, tanah, dan gunung menyala, dan mereka yakin mereka mendengarnya dengan benar. Dimurnikan. Benar-benar bagus. Sekelompok lelaki tua naik ke puncak-puncak gadis giok, dan bahkan Jining Suang dan yang lainnya terjepit, dengan mata yang sangat cerah bermekaran sepasang mata tua. Pedang patah dan pecahan kecil, tanda dan keinginan yang tidak bisa dihancurkan di atasnya runtuh, memurnikannya menjadi kehancuran, dan sisanya akan mudah ditangani. Kerja bagus. Raja orang tersenyum, dan hendak melompat dengan penuh semangat, tetapi dia ditakdirkan untuk tidak dapat melompat. Ada terlalu banyak orang, dan tidak ada tempat untuk mendarat. Jika Anda melompat, Anda mungkin tidak bisa jatuh. Dia mengulurkan tangannya dan menempelkannya ke punggung Ye Chen, menanamkan esensi. Para jenderal, kaisar, orang suci, kaisar, dan dewa pedang semuanya mengulurkan tangan mereka, baik menanamkan energi sejati, atau menanamkan sumbernya, kepada Ye Chen. Chen Yi sumber daya listrik. Nyatanya, yang dibutuhkan Ye Chen adalah energi, dan 10 tahun telah habis. Hei, pada saat kritis, aku masih harus melangkah. Bayi roh kecil itu datang dari langit seperti seberkas cahaya, dan mendarat di bahu Yue Huang. Tangan kecilnya yang berdaging sangat tidak jujur, dan dia menyentuh pipi Yue Huang, membuatnya marah. Wajah Dai Huang dan Qianxiang Yue menjadi hitam untuk sementara waktu. Dasar bajingan kecil, tidak ada yang berani menyentuhmu, kamu akan pergi ke surga. Menjanjikan. Ada banyak orang tua dan tidak bermoral, dan matanya bermakna. Dengan begitu banyak bakat di Dacu, mereka optimis tentang hal kecil ini. Awalnya adalah Tyrannosaurus Rex, tetapi berubah menjadi penjahat, merah muda dan berdaging. Makan tahu manusia di mana-mana, dan siapapun yang cantik bisa pergi ke siapa saja, tapi tidak peduli generasi apa Anda, atau apa status Anda, sentuh dulu lalu bicara, sepertinya sudah menjadi keahliannya. Karena alasan ini, ayahnya, Raja Naga Tyrannosaurus, dan paman kedua, Raja Naga Tyrannosaurus, sering dipukuli. Mereka tidak dapat menemukan bayi roh kecil itu, jadi dia mengambilnya dengan pisau, dan hutang putranya dibayar oleh ayah dua kaisar naga besar yang tidak berani menunjukkan kepala mereka selama bertahun-tahun. Lingua kecil mengabaikan semua orang, dan merogoh celananya dengan tangan kecilnya, dan mengeluarkan kotak harta karun. Meskipun disegel, dia bisa mencium aroma obat yang sangat kuat, dan dia merasa segar setelah menyesapnya. 9. Jiu Wendan. Taois Kunlun tua dan Danzong yang hadir terkejut. Mereka berdua adalah alkemis dan tidak akan pernah mengakui kesalahan mereka. Hal kecil, itu tersembunyi cukup dalam. Tuan Long melirik ke atas dan ke bawah pada bayi roh kecil itu, mereka semua adalah keturunan naga leluhur purba, mengapa kamu begitu luar biasa? Saya tidak tahu dari mana asal Jiu Wendan. Kamu berkata, mengapa kamu tidak berpikir untuk dirampok olehnya? Semua lelaki tua itu mengelus janggut mereka dengan satu tangan, menatap Lingua kecil dengan begitu banyak makna di mata mereka, dan merasa bahwa mereka kehilangan harta karun, yang mana adalah Jiu Wendan di mana? Keluarkan dari sana, baunya. Kaisar Kerasuci menggaruk rambut monyetnya, memberikan perhatian khusus pada celana dalam dan selangkangan bayi kecil itu, kamu sangat luar biasa. Menempatkan Jiu Wendan di selangkangan celana, bisakah adik laki-laki menahannya? Ini tidak sebagus yang ini. Kui Niu Huang menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Chen. Ini memang benar. Dulu, orang ini memasukkan darah di Huang ke dalam pispot, itu adalah urin asli.
Jangan bergerak, waktu untuk menyaksikan sejarah ada di sini. Xiao Linghua menggertak dan membuka kotak harta karun itu. Segera, saya melihat pelangi merah bergegas menuju langit, membuat lubang besar di langit, dan penglihatan pil berubah menjadi ilusi, menutupi langit biru yang luas. Apakah kamu yakin ini ramuannya? Dewa Jenderal ke-6 tercengang, dan sudut mulutnya berkedut. Seperti dia, begitu juga orang-orang tua yang hadir. Pantas saja mereka seperti ini, itu karena ramuan yang dikeluarkan oleh Xiao Linghua sangat besar, ramuan yang pernah saya lihat di masa lalu, dengan 1 hingga 9 baris, pada dasarnya sebesar buah anggur, yang ini bagus, bisa dibandingkan ke semangka. Tao Tua Kunlun melirik Danzong, dan Danzong melirik Tao Tua Kunlun. Kedua ahli alkimia yang hebat keduanya memiliki ekspresi yang aneh. Hati nurani surga dan bumi, saya belum pernah melihat pil sebesar itu. Siapa yang menggigit di sini? Raja Chu Jiang meliriknya. Itu adalah pil asli, tapi tidak lengkap. Sebagian kecil digigit. Melihat bekas gigi, itu bukan bekas gigi manusia, tapi lebih seperti tanda yang ditinggalkan oleh gigi taring anjing. Ketika saya menemukannya, itu rusak. Little Lingwang mengangkat bahu. Di mana kamu menemukannya? Ceritanya panjang, itu adalah malam yang gelap dan berangin, dan aku. Omong kosong. Dong Huang meminum pil itu dengan sepenuh hati. Obatnya hancur berkeping-keping, dan intinya pil itu diintegrasikan ke dalam tubuh Ye Chen. Segera, seluruh tubuh Ye Chen penuh dengan cahaya ilahi, dan esensi Jiwen dan seberat laut, dan energi yang terkandung di dalamnya juga melonjak, darah lamban Ye Chen langsung terisi, dan energi yang terkuras disiram. Dan menghilang tubuh suci kurus itu langsung bersinar dengan vitalitas. Ledakan. Tusuk. Tusuk. Karena dia, Chaos Fire dan Chaos Thunder juga kuat, yang satu mengamuk dengan api, yang lain terkoyak oleh guntur dan kilat, dan asal yang diambang kehancuran dipadatkan dan dibentuk kembali. Pada titik ini, semua kuasi kaisar telah menarik tangan mereka, Jiwen dan lebih berguna dari apapun. Ramuanku. Lingwang kecil mengatupkan bibirnya, air mata masih berlinang di matanya, dia telah menghargai ramuan itu seukuran semangka selama bertahun-tahun, dan dia tidak mau memakannya. Sekarang, semuanya diberikan kepada Ye Chen. Jika saya ingin mencium aroma Jiwen dan di masa depan, saya hanya bisa merobek celana kecil saya dan melihat adik laki-laki saya. Katakan pada kakek, apakah masih ada lagi? Kakakmu, keluarlah. Xiao Linghua mengumpat dengan keras, dan dengan sangat sadar mendarat di bahu Dong Huang Taixin. Dia mengambilnya dan membuangnya. Perbaiki untukku. Ye Chen mengatupkan giginya, matanya bersinar dengan pancaran, menghabiskan kekuatan Jiwen dan mengisi kembali energinya, sumber yang bergolak berguling dengan ceroboh. Retakan. Retakan. Pedang patah dan pecahan kecil tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan hancur lebih cepat. Bersenandung. 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 Di kedalaman lubang hitam, ada suara mendengung yang konstan. Itu adalah pedang Zuxian, berdengung dan bergetar. Seharusnya kesakitan. Seolah disiksa oleh Ling Qi, pedangnya sudah patah, dan bagiannya diambil pergi oleh Ye Chen sudah disempurnakan. Itu adalah pedang yang sulit dipulihkan. Sial, sial. Ambil kembali untukku. Zhu Xianjian mengucapkan kata lain, mendesis dari jiwa, membawa kebencian dan kemarahan yang luar biasa. Kata-katanya diucapkan kepada orang-orang di sampingnya. Itu adalah seorang pria berjubah hitam, tanpa kehormatan, atau dengan kata lain, kehormatan itu kabur, dan fitur wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi sepasang mata layu, jauh ke dalam jurang, berkembang menjadi kehancuran. Pria berbaju hitam itu tidak menanggapi apa yang dikatakannya, kamu sangat hebat. Menurut Taoisme Lao Tzu, setelah memasuki gerbang surgawi Great Chu, bagaimana Anda bisa keluar? Juga, Anda mengetahuinya, Anda hanyalah senjata ajaib, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah tuanmu? Beraninya kau memberi perintah padaku. Siapa yang memberi Anda kualifikasi dan keagungan? Bersenandung. Bersenandung. Melihat pria berbaju hitam itu tidak bergerak, pedang dewa semakin bergetar, tidak diketahui apakah itu karena rasa sakit atau amarah, pria berbaju hitam tidak berani pergi, dan juga tidak. 10 tahun kemudian, masih dalam keadaan lemah. Hanya karena itu sangat menyakitkan 10 tahun yang lalu. Pes, 3 bab hari ini. Tanggal 29 Januari tahun 2020. Untuk alasan khusus, saya belum mendaftar selama beberapa hari, saya akan terus membalas pesan semua orang dan membalas sesegera mungkin.
Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 2939 Bahan Sihir 7 Warna. Retakan. Retakan. Suara retakan yang jernih dan tajam masih bergema di Yunfe Peak. Mereka yang mendengarnya semua bersemangat tidak seperti sebelumnya. Itu adalah tubuh pedang dan pecahan pedang Jade Immortal, yang akhirnya disempurnakan. Melihat mereka disempurnakan seperti menonton Jade Immortal Sword bertahan. Saya mendapat pembalasan yang pantas saya terima 10 tahun telah berlalu, dan saya tidak pernah mengalami hari yang sebahagia saat ini. Bersenandung. Bersenandung. Tak kalah menyenangkan, ada kuil Ling Qiao. Dalam hal kebencian, itu tidak lebih kecil dari dunia melihat pecahan pedang Zuxian dimurnikan, saya sangat bersemangat sehingga saya ingin berlari keluar untuk berjalan-jalan. Seharusnya ada tepuk tangan di sini. Oke. Tidak ada tepuk tangan, tapi tepuk tangan itu luar biasa. Dari puncak Zundi hingga junior yang kental, mereka semua melolong sekeras-kerasnya, mengubur 10 tahun depresi dan kesedihan. Semua kemarahan keluar dari tubuhnya, Kaisar ke-10 dari Great Chu mendominasi, dia tidak berhenti siang dan malam, butuh 10 tahun untuk bertahan sampai saat ini. Retakan. Retakan. Saat melihat puncak Yunfe lagi, pedang yang patah dan pecahan kecil yang terbungkus api kekacauan dan guntur kekacauan sudah tidak ada lagi. Semuanya telah berubah menjadi bubuk 7 warna. Tepatnya, itu adalah partikel 7 warna. Bahkan lebih kecil, seperti pasir bintang yang berkeliaran, terjalin dan terjalin, awan peri berwarna-warni yang indah itu seperti mimpi dan ilusi. Bahan apa? Semua Kaisar Zun menyipitkan mata mereka sedikit. Mereka memiliki pengalaman yang luas seperti seorang raja, tetapi mereka tidak dapat menemukan sumbernya. Mereka dapat yakin bahwa itu pasti bahan ajaib warna-warni yang tidak diketahui. Jangan bergerak, aku datang. Chaos Cauldron menggertak, lebih bersemangat daripada dunia. Guru telah berlatih selama 10 tahun, dan telah menunggu selama 10 tahun, dan akhirnya sampai hari ini. Bersenandung. Diiringi dengan suara mendengung, mulut Chaos Ding-Ding mengarah ke bawah, menelan untaian bahan magis berwarna-warni sekaligus, dan kemudian langsung menuju ke kehampaan yang luas. Pada saat yang sama, semua biksu dari seluruh dunia mengangkat mata mereka bersama-sama, ingin melihat bagaimana Chaos Cauldron, yang menggabungkan bahan 7 warna dari Jade Immortals, akan mengalami transformasi, dan itu pasti akan menjadi lebih kuat. Itu tidak akan sebanding dengan kegilaan 10 tahun Ye Chen. Da Cheng setengah langkah hampir kehilangan nyawanya. Ye Chen juga mengangkat kepalanya, mungkin dia terlalu lemah, dia tidak berdiri diam selama setengah langkah, dan hampir pingsan. Dia masih seorang raja yang bijaksana, jadi dia memegangnya dengan satu tangan, dan melihat ke langit yang luas dengan dia, menyaksikan momen bersejarah itu. Fakta telah membuktikan bahwa kamu menang. Senyum Raja Manusia cukup memuaskan, dan itu adalah kepuasan para senior dan junior. Ini bukan hanya apa yang ingin dia katakan, tetapi juga apa yang diinginkan oleh puncak dari semua yang terkuat. Untuk mengatakan tidak ada yang percaya bahwa Ye Chen dapat memperbaiki, tetapi itu terjadi dia melakukannya, menghabiskan 10 tahun penuh menghancurkan kehendak abadi dan merek Zhu Xianjian. Terkadang, obsesi belum tentu merupakan penghalang ajaib. Ye Chen terdiam, tertawa lelah. Pada saat ini, dia merasakan sedikit ketenangan pikiran. Sebagai seorang ayah, dia membayar sejumlah hutang darah untuk kedua anaknya, dan membuat Zhu Xianjian membayar harga yang menyakitkan, apalagi 10 tahun, dia akan melakukannya selama 100 tahun atau 1000 tahun, dan dia tidak akan ragu untuk kehilangan nyawanya. Vaner, Linger, kamu bisa melihatnya. Tidak jauh, Ji Ningsuang dan yang lainnya bergumam pada diri mereka sendiri, dengan air mata berkaca-kaca di senyum mereka. Ye Chen hari ini sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri diam, tapi sosoknya, tapi lebih tangguh dari apapun, dia adalah ayah yang kompeten yang akan menjadi gila dan putus asa untuk anak-anaknya. Luar biasa. Luar biasa. Dua kata, tanpa urutan tertentu, satu dari surga dan yang lainnya dari dunia bawah. Kebetulan pada saat seperti itu, dua dunia surga dan neraka dibuka pada saat yang sama, dan dua kaisar surga dan neraka juga kebetulan melihat pemandangan ini, dan dia sama pendiamnya dengan Dao Zhu Hongjun, dan dia mengucapkan dua kata ini. Orang-orang di dunia tidak tahu asal-usul pedang Zuxian sebagai kaisar, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa tingkat pedang Zuxian yang sebenarnya jauh melampaui tingkat kaisar. Dapat dikatakan bahwa pedang Zuxian pada puncaknya dapat membunuh kaisar.
Senjata ilahi yang tak tertandingi seperti itu terputus, dan dihancurkan di mana-mana. Ini bukan apa-apa, hal yang paling sombong adalah bahwa tubuh suci kecil itu benar-benar memurnikan tubuh pedang dan pecahan kecil pedang Zuxian, yang merupakan prestasi yang benar-benar menantang surga. Anda tahu, bahkan jika Anda seorang kaisar, sangat sulit untuk menyempurnakan pedang Zuxian, dan Anda mungkin belum dapat menyempurnakannya. Dapat dibayangkan bahwa Kaisar ke-10 dari Great Chu menciptakan preseden. Puluhan tahun penunjukan diri, tampaknya banyak hal telah terjadi di surga. Kaisar dunia bawah berbicara perlahan, matanya cukup cerah, seolah-olah dia bisa melihat melalui sudut lubang hitam melalui penghalang manusia dan kegelapan, dan dia bisa melihat setan-setan di langit, dan dia juga bisa melihat setan-setan di langit. Lihatlah neraka. Murid Daozu bahkan lebih dalam, hampir menyempit menjadi garis. Dari kedalaman lubang hitam, dia melihat pedang giok yang patah dan pria berbaju hitam berdiri di samping pedang giok. Susi merasa ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang mengintip, dan pria berjubah hitam itu berbalik, menarik pedang Zuxian, dan melarikan diri ke dalam kegelapan bahkan dengan mata leluhur Tao, dia tidak dapat menemukan jejak apapun. Lagi pula, ada penghalang antara gelap dan gelap. Bocah sekali, dia masih hidup. Gumam Daozu, alisnya sedikit mengernyit, dari sikapnya, dia mengenali pria berjubah hitam itu, tapi dia masih seorang kenalan lama. Dia tahu bahwa yang ditakuti pria berjubah hitam bukanlah dia, tetapi orang itu. Mungkin ini karena dia bersembunyi di lubang hitam. Begitu dia keluar dari kegelapan, dia mungkin akan memprovokasi keberadaan yang lebih menakutkan, dan orang itu adalah yang asli makhluk tertinggi dari Myriad Domains tidak sebanding dengan Kaisar, Kaisar jauh dari cukup untuk dilihat, dan pria berbaju hitam juga tidak cukup untuk melihat. Jika saya tidak salah, itu istana Ling Qiao. Underworld Emperor menyentuh dagunya dan menatap Tian Xuanmen sambil menghela nafas. Bakat macam apa yang telah menggerakkan istana Ling Qiao, dan orang-orang di istana, lihat mata kaisarnya tajam dan tajam, termasuk Ruoxi, Chu Xuan dan Chu Ling. Segera. Daozu tersenyum, dan ada perubahan dalam senyumannya, dia bertahan selama bertahun-tahun tanpa henti, sampai hari ini, sepertinya dia hanya melihat secercah cahaya. Bersenandung. Istana Ling Qiao sedikit bergetar, seolah-olah itu juga bisa merasakan mengintip, dan tahu bahwa itu akan mengintip. Daozu tersenyum sedikit, menutup matanya dari gerbang Tian Xuan, menatap Ye Chen untuk terakhir kalinya, dan dengan ringan menjentikkan tangannya. Seluruh dunia surgawi sekali lagi diisolasi dari dunia manusia. Dengan cara yang sama, Kaisar Hades juga mengisolasi dua dunia manusia dan dunia bawah, mengeluarkan sebotol anggur, dan duduk di puncak gunung Jiming. Kaisar, orang-orang membawanya. Segera, hantu tua datang, memegang sosok ilusi di tangannya, itu adalah hantu kecil, dalam keadaan jiwa, setelah meletakkannya, dia berbalik dan pergi. Hantu kecil itu mendarat di tanah, matanya berayun dari sisi ke sisi, dan setelah melihat sekeliling, dia menatap Kaisar Hades dengan malu-malu. Meskipun Kaisar telah menahan semua paksaan, jiwanya masih terpelintir dan dia bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil. Kamu, kemarilah. Underworld Emperor dengan santai melempar kendi dan mengaitkan jarinya. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Kuali kekacauan telah diperbaiki di dalam halus, berdengung dan bergetar. Setiap butir dari bahan dewa warna-warni yang tertelan lebih kecil dari pasir dan debu, satu butir demi satu meleleh ke dalamnya, melumpuhkan kekacauan, diwarnai dengan sentuhan cahaya warna-warni, bahkan jatuh suasana kekacauan mencerminkan air terjun yang berwarna-warni. Itu tidak akan maju. Jangan membuat masalah, itu ditekan oleh basis kultivasi Ye Chen. Tuannya belum mencapai kesuksesan besar, jadi bagaimana bisa menerobos? Bahkan, jika tidak maju, itu akan menjadi nirwana. Semua puncak gunung penuh dengan manusia, dan bumi juga merupakan hamparan kegelapan yang luas. Semua orang menatap Misty. Secara alami, saya masih memiliki keinginan baik itu, saya berharap kuali yang kacau balau akan lebih kuat, begitu kuat sehingga dapat dibandingkan dengan senjata kaisar. Dengan cara ini, surga akan memiliki senjata dewa lain, mungkin bisa membawa keberuntungan bagi Ye Chen, jika tidak berhasil, Kaisar Chu Agung juga akan menerobos karena ini. Retakan. Retakan. Transformasi kuali yang kacau telah dimulai. Kulit besi pada kuali telah rontok dan berubah menjadi abu selama musim gugur. Ini adalah kotoran di dalam kuali, yang telah ditempa oleh perpaduan bahan sihir berwarna-warni.
Gumpalan cahaya warna-warni berlama-lama tetap ada jejak yang terukir di tubuhnya. Itulah jejak Tao, bersenandung. Cauldron Chaos penuh dengan cahaya ilahi, tersapu oleh bahan sihir berwarna-warni, berubah lagi dan lagi, menguraikan prinsip-prinsip jalan, dan mengubah visi dengan sendirinya, sepotong kekacauan, menutupi langit dan kehampaan, semuanya dalam kekacauan berkembang biak, satu persatu gunung, sungai, pohon, dan pohon semuanya tampak hidup, mati dalam kemakmuran, dan pulih dalam kematian, seolah-olah mereka adalah reinkarnasi-reinkarnasi kekacauan dan segala sesuatu telah mengembangkan kekacauan menjadi ekstrim. Sangat keren, sangat mempesona. Chaos Huo gemetar dan menghela nafas. Kurasa kita berdua tidak akan bisa mengalahkannya. Chaos Thunder terbatuk datar, membentuk aliansi. Dapat diandalkan. Nyala api menambah guntur, dan obrolan tak ada habisnya. Semua orang menyaksikan transformasi kuali kekacauan, tetapi mereka berdua sedang memikirkan cara mengalahkan kekacauan kuali. Saya telah bekerja keras selama 10 tahun untuk membuatkan Anda gaun pengantin, dan tidak masuk akal untuk tidak membiarkan kami berdua melakukannya. Bersenandung. Ketika keduanya berbicara omong kosong, dengungan kuali kekacauan menjadi semakin tirani. Ada jalan besar bergema di langit, dan lingkaran cahaya menyebar. Kemanapun ia pergi, langit berdengung. Setelah itu, ada gambar yang mengerikan. Chaos Cauldron benar-benar hancur berantakan, tubuh Cauldron yang berat runtuh sedikit demi sedikit hingga meledak dengan keras, dan hati dunia ketakutan, apakah ini hancur? Jelas tidak. Chaos Cauldron yang hancur, dengan pecahan kecilnya runtuh ke langit yang kosong, bersatu kembali, dan melemparkannya ke dalam kuali dewa lagi. Ledakan. Suara gemuruh tidak ada habisnya, dan setiap kali ada kejutan besar, Chaos Cauldron harus diledakkan sekali, dan diubah sekali. Dao, terlahir kembali di Nirvana, belum lagi para kultivator surga yang melihat ke atas, bahkan mata Ye Chen menjadi lebih gelap. Ledakan. Saya tidak tahu berapa kali itu diledakkan, pecahannya runtuh di seluruh langit, masing-masing bagian diwarnai dengan cahaya peri. Setiap bagian diukir dengan prinsip-prinsip Taoisme, seperti bintang-bintang yang bertebaran di langit. Kali ini disusun ulang, dan tidak meledak lagi. Ini sangat kuat. Terlalu banyak orang bergumam pelan. Mereka mencium bau napas yang mengerikan dari Chaos Cauldron. Bahkan tingkat kuasa Emperor merasa sangat tertekan. Tanpa desakan Ye Chen, kuali itu jatuh dari langit, dan hanya sedikit orang yang bisa membawanya. Layak ditinggali. Perang. Itu meraung, bergema di seluruh langit, dan tubuh tripod besar itu terbanting ke dalam kehampaan. Akan menghantam alam. God King Good Fortune mengangkat alisnya, ekspresinya tercengang. Itu adalah tripod yang sangat progresif. Raja manusia mengelus janggutnya, artinya, Tuan Ye Chen belum menerobos, tetapi hatinya tidak kecil, dia ingin menerobos dengan paksa, dan dia ingin mencapai kesuksesan besar melawan langit. Jika sudah lanjut, aku akan melepas semua pakaianku. Dilau meletakkan tangannya di tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Semua lelaki tua menoleh ke samping dan melirik ke atas dan ke bawah pada lelaki tua ini, mata mereka semua miring, mereka sudah cukup dewasa, mengapa mereka tidak tahu bagaimana menjadi tidak tahu malu? Siapa yang akan melihat jika Anda melepas pakaian Anda? Jika kamu membuat kalimat seperti itu, seluruh Great Chu akan sangat hidup. Raja rakyat melirik Dong Huang Taixin. Kata-kata itu membuat mata para tetua berbinar. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Raja manusia berlutut dan ditendang oleh Dewa Pedang. Dong Huang Taixin juga pengikut suami istri, satu kaki menginjaknya, seperti menginjak puntung rokok, dan sudah mati, suara tulang Raja manusia yang berderak masih sangat menyenangkan. Episode 2940 Pencapaian Hebat. Perang. Deru Chaos Cauldron nyaring dan kuat. Itu seperti sinar cahaya, menembus ke dalam kekosongan halus, dan sinar cahaya apapun di dunia tidak seterang itu, belum lagi dunia, bahkan Ye Chen pun berdarah. Dia mengerti senjata natalnya, dia juga mengerti maksud dari tripod, ini untuk membuka jalan bagi tuannya. Jika senjata ajaib maju selangkah lebih maju dari pemiliknya, maka baginya, pasti ada keberuntungan, dan peluang untuk memajukan tubuh suci akan jauh lebih tinggi. Memang, inilah yang dimaksud dengan Chaos Cauldron. Selama 10 tahun, tuannya gila. 10 tahun kemudian, itu akan menjadi gila lagi, itu akan menabrak penghalang dalam kegelapan, itu akan menembus langit, dan itu akan hancur berkeping-keping. Dalam sekejap,
ia memiliki kesadaran ini. Dalam sekejap itu menyerbu ke Chang Miao, tidak ada niat untuk kembali hidup. Dunia menjadi sunyi, dan bahkan Chaos Thunder dan Chaos Fire berhenti berbicara omong kosong. Semua orang memandang Chang Miao dan Chaos Cauldron. Paong! Di puncak Misty, Chaos Cauldron sepertinya telah menabrak sesuatu. Itu adalah penghalang dalam kegelapan, keras seperti besi, sangat terguncang hingga terbang, dan tubuh Cauldron retak. Hancurkan, hancurkan untukku. Chaos Dinghuo menetap, menghancurkan kehampaan, dan sekali lagi membubung ke langit. Paong! Masih ada suara logam yang jatuh, mengguncang hati orang-orang, dan penghalang tidak rusak, tetapi kehampaan itu runtuh sedikit demi sedikit, menghancurkan cahaya abadi secara vertikal dan horizontal, jatuh satu persatu, menghancurkan alam semesta. Retakan. Suara jernih dan tajam juga bergetar, dan Chaos Cauldron pecah lagi, berdengung dan bergetar, seolah-olah akan meledak di tempat, dan cahaya langit dari seluruh tubuh menjadi sangat redup. Kembali. Ye Chen berkata dengan tenang, dia cukup agung sebagai tuannya, dia tahu seberapa kuat penghalang Dacheng, dan penghalang senjata ajaib itu sama, jika dia benar-benar ingin menyerang secara langsung, itu mungkin dihancurkan, ini bukan apa yang ingin dia lihat. Bos, aku akan membuka jalan untukmu. Chaos Cauldron meraung. Sejak terbentuk, ia tidak mendengarkan perintah Master untuk pertama kalinya, menyeret tubuh Cauldron yang rusak, dan menabrak Misty Void untuk ketiga kalinya. Itu adalah Cauldron Ye Chen, dan obsesi Ye Chen juga memiliki semangat juang yang tak terkalahkan. Itu akan menjadi seorang jenderal, menyeret daging dan darahnya untuk menuntut rajanya. Semua orang di dunia tergerak olehnya. Jika Anda memiliki hati seperti itu, apalagi yang bisa Anda minta untuk artefak Dharma? Ledakan. Paong. Di bawah perhatian semua orang, Chaos Cauldron menghantam penghalang lagi, Qian Kun ambruk di tempat, dan setengah dari tubuh Cauldron meledak seketika. Hancurkan, hancurkan untukku. Chaos Cauldron menjerit, raungan dari jiwa. Retakan. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara seperti itu. Di suatu tempat, penghalang sepertinya rusak. Ini. Semua orang tercengang, termasuk Puncak Seon, yang tidak percaya. Tripod itu benar-benar melakukannya, selangkah lebih maju dari tuannya, dan melangkah ke gerbang Dacheng. Sepanjang sejarah alam semesta, tidak ada preseden. Itu melanggar tabu abadi. Ye Chen adalah orang yang menciptakan mitos, dan sama. Ini benar-benar berlawanan dengan langit. Diji bergumam pelan, tertawa terbahak-bahak. Dacheng bahu-membahu dengan Kaisar, dan tripod Dacheng juga sebanding dengan senjata Kaisar. Mungkin, itu lebih kuat dari senjata Kaisar. Ye Chen menciptakan mitos, dan tripodnya tidak memalukan bagi tuannya reputasi. Kata-kata dunia, penuh dengan terlalu banyak emosi, kaget, malu, emosi. Terkejut dengan tripod, tergerak oleh obsesinya, keyakinannya terlalu kuat. Ini benar-benar ambisius. Saya berpikir tentang cara mengalahkan Chaos Fire dan Chaos Thunder dari Chaos Cauldron sebelumnya, dan saya cukup bersemangat, melompat-lompat. Jika saya bisa, saya ingin naik dan mencobanya, dan saya bersedia membayar untuk tuan dan pergi ke tempat itu. Cara yang bagus. Itu semua adalah alat ajaib, mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Kaisar Kera kecil melihat ke Chaos Cauldron, dan kemudian ke batang besi di tangannya. Aku tidak memberimu makan lebih sedikit, mengapa aku tidak melihat kamu memberiku wajah? Jangan memohon untuk membuka jalan bagi saya, bisakah Anda juga belajar berbicara seperti orang lain, dan mengobrol dengan Lao Su jika tidak ada hubungannya? Bersenandung. Bersenandung. Batang besi Wujin berdengung, meskipun dia tidak dapat berbicara, dia cukup kesal, Kaisar Kera kecil itu memfitnah, apakah masih ingin mengeluh? Mereka semua adalah biksu, atau apakah mereka saudara yang beribadah? Kamu sangat jauh dari Ye Chen, beraninya kamu berbicara tentang aku. Tuannya tidak sebagus yang lain, jadi mengapa membandingkan saya dengan Chaos Cauldron? Nakal. Kaisar Kera kecil cemberut. Sama seperti dia, lebih dari 90% Kui Niu di sampingnya, semua kaisar dan putra, termasuk Si Eyun, para jenderal, dan orang tua, mengeluarkan senjata ajaib mereka, dan mereka serius belajar beberapa kata. Melihat Ye Chen lagi, dia tertegun sejenak, lalu tersenyum, dia meremehkan Chaos Cauldron, meremehkan senjata kelahirannya, dia sangat kesal, di bawah tekanan basis kultivasinya, dia benar-benar maju ke langit Dacheng. Tampaknya bahan sihir 7 warna itu bukan milik Bairong. Kata keberuntungan Dewa Raja dengan santai. Tak satu pun dari kuasi Kaisar membantah kata-kata ini.
Dalam analisis terakhir, itu adalah pedang eksekusi abadi yang memberi Chaos Cauldron keberuntungan. Jika tidak ada bahan sihir 7 warna, akan sulit untuk menembus Chaos Cauldron. Tentu saja, ini juga karena Chaos Cauldron itu sendiri, yang memiliki obsesi yang tidak bisa dihancurkan, semangat juang yang mengerikan, dan keinginan untuk melihat kematian sebagai rumah. Ketiganya sangat diperlukan. Berbicara tentang pedang Zuxian, terlalu banyak orang yang tertawa tanpa alasan, untungnya tidak ada di sini, jika tidak, kebanyakan dari mereka akan menjadi gila karena marah. Mari kita hitung waktu, ketika itu membuat masalah, itu tidak menciptakan peluang bagi Ye Chen, terakhir kali itu membantu Ye Chen setengah langkah menuju kesuksesan, kali ini bahkan lebih digantung, dan langsung mengirim kuali yang kacau ke dalam kesuksesan. Jadi, untuk memberinya nama anak laki-laki yang beruntung, itu benar-benar pantas disebut namanya, jika membuat beberapa kekacauan lagi, mungkin itu bisa membawa Ye Chen menuju kesempurnaan. Seperti yang mereka katakan, semua kuasi kaisar melihat ke samping, dan mata mereka tertuju pada Di Lao. Implikasi di mata mereka sangat jelas, Anda lepas landas, atau kami akan membantu Anda lepas landas. Kecelakaan, sungguh mengejutkan. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan mendesah. Berpura-pura lagi. Beberapa orang. Apa yang dia katakan, tidak apa-apa untuk kentut. Hei! Semua yang tua dan tidak bermoral, Anda berbicara satu sama lain, dan Anda berbicara dan berbicara. Melihat ke mata tua, semuanya memiliki banyak arti, jadi jangan bicara omong kosong. Mulut seseorang membuka cahaya utara. Bos, apakah kamu melakukan pekerjaan dengan baik? Di puncak ketiadaan, kuali yang kacau itu melompat-lompat, cukup aktif, dan itu adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia begitu bersemangat sehingga dia hidup sesuai dengan tuannya. Budidaya sepanjang jalan. Cantik. Ye Chen tersenyum, tidak lega. Oke. Chaos Cauldron tertawa dan turun dari ketiadaan. Namun, saat bergerak, seluruh langit bergerak. Ledakan. Gemuruh. Diiringi suara gemuruh, awan gelap, kilat dan guntur, kehendak yang mengerikan, mengurung dunia, saat itu siang hari, tetapi seluruh dunia gelap. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Suara dengungan tak henti-hentinya, dari artefak Dharma, hingga persenjataan Kaisar Jidao, hingga artefak spiritual yang sejati, mereka semua bersenandung dan gemetar, tidak diketahui apakah itu kecemburuan atau kemarahan. Surga, kesengsaraan surgawi. Long Yi tercengang, menatap langit dengan linglung. Artefak sihir juga memiliki malapetaka surgawi. Ekspresi orang-orang di dunia cukup indah. Melihat penglihatan itu, orang bodoh manapun tahu apa yang diwakilinya. Adalah umum bagi orang untuk melewati malapetaka. Luar biasa. Ini sangat menyedihkan. Wajah para junior pucat, artefak magis mereka berdengung, dan pikiran mereka juga bergetar. Karena itu adalah bencana, ada kemauan dan paksaan tertinggi, dan kekuatan kegelapan membuat mereka terengah-engah. Jalan Kaisar. Para kaisar semu di puncak bergumam pelan serempak, mencium aura jalan kaisar dalam guntur dan kilat. Benar, Dacheng sebanding dengan kaisar. Malapetaka Dacheng sebanding dengan malapetaka di jalan kaisar. Aku sangat bingung. Ya, hari ini tidak sia-sia. Tempat di bawah hidup, dan kebisingannya cukup kacau. Hari ini bukan protagonis Ye Chen, tapi dia lebih mempesona daripada Chaos Cauldron, itu adalah miliknya senjata Natal, pemiliknya menghadap ke langit, dan senjata ajaibnya tidak tertutup dalam satu hari, dua mitos diciptakan secara berurutan, naik ke level yang hebat, dan juga menarik bencana yang sebanding dengan hukuman kaisar dan dewa-dewa. Ye Chen tertawa lagi, apa-apaan, kejutan datang satu demi satu, bahkan dia, tuannya, tertangkap basah. Ayo, di atas langit, deru Chaos Cauldron mengguncang langit. Setelah begitu banyak bencana dengan tuannya, dia terbangun, jadi dia disambar petir. Remeh. Memang, sepele. Di antara ratusan juta petir, itu mengamuk, dan petir yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, dan setiap noda air mata di tubuh Ding adalah tanda Tao. Ledakan. Gemuruh. Ketidaktaatannya membuat marah kehendak Mingming lagi, petir yang lebih kuat membubung ke langit, merah, oranye, kuning, hijau, biru dan ungu, yang satu lebih kuat dari yang lain. Sayangnya, itu tidak berguna. Chaos Cauldron mendominasi, tanpa metode rahasia atau kekuatan supernatural, ia hanya bergegas kemana-mana, dari bawah, bergegas ke atas, berubah dalam malapetaka, dan padam dalam guntur. Gudong. Terlalu banyak orang menelan air liur mereka secara diam-diam,
dan setiap petir memiliki kekuatan penghancuran. Jika mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka akan hancur menjadi abu dalam sekejap, dan kaisar biasa tidak terkecuali. Mengerikan. Katakan padaku, akankah ada cara seorang kaisar untuk mengatur tubuh? Jangan katakan itu sangat mungkin. Jika demikian, itu kencing. Kata-kata dunia tidak pernah berhenti. Tapi melihat bahwa kekacauan Cauldron sangat bagus, mungkin ada kejutan yang lebih besar di masa depan. Ucapkan kejutan, dan kejutan akan mengikuti. Guntur dan kilat di seluruh langit akan dimusnahkan ketika mereka menyerang dan menyerang. Ketika guntur dan kilat hilang, akan ada malapetaka yang lebih mengerikan. Bersenandung. Diiringi dengan suara mendengung, di Dongfang Changmiao, sebuah pedang berubah menjadi pedang, yang tidak pernah diasah, dan sangat tidak kompeten, diukir dengan pola Dewa Kaisar, dan digantung dengan kekuatan Kaisar. Pedang Suanyuan. Semua orang terkejut dan menatap dengan bingung. Itu benar, ketika seseorang melintasi malapetaka, dia membimbing jalan Kaisar untuk menguasai tubuhnya. Ketika senjata ajaib melintasi malapetaka, dia memimpin senjata Kaisar untuk menguasai tubuhnya. Prinsip ini mudah dipahami. Semua senjata akan dimanifestasikan. Para tetua menghela nafas dan tidak bisa menahan diri untuk mengacungkan jempol pada Chaos. Seperti yang diharapkan, kata Ye Chen dengan nada yang dalam, melihat ke atas dengan tenang. Bersenandung. Diiringi dengan suara mendengung, Sutian Barat juga memiliki lebih banyak prajurit kaisar, itu adalah kapak, dengan aura yang kuat, dengan kekuatan untuk membuka langit, dan menghancurkan alam semesta menjadi kekacauan. Itu benar, itu adalah kapak pembuka langit, prajurit kekaisaran Kaisar Pangu. Bersenandung. Pada saat yang sama, di langit selatan, artefak kaisar tiba-tiba muncul. Pagoda itu penuh dengan cahaya, dan roh kaisar menggantung ke bawah, seberat gunung. Itu adalah pagoda Raja Abadi, senjata kelahiran Kaisar Xianyu. Bersenandung. Pada saat berikutnya, langit utara berdengung, dan prajurit kaisar keempat muncul dengan terkejut. Itu adalah kin polos dengan senar otomatis, dan melodi halus bergema, menyatu dengan suara jalan kaisar dan surga. Itu adalah Phoenix Kin, senjata kekaisaran permaisuri Donghua. N.